Kita juga akan dengarkan tanggapan dari Mas Haris Azhar. Mas Haris Azhar yang bergabung melalui Zoom. Mas Haris, Anda sependapat dengan yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi? Ini karena saya nggak di studio, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Satu, secara historis demokrasi itu dia hidup kembali di Indonesia lewat sejumlah kelompok minoritas yang diperkosa, dibunuh, ya, anak-anak yang terbakar hidup-hidup ketika peristiwa Mei 98. Demokrasi kemudian ditemukan kembali setelah sejumlah orang diculik, lalu dihilangkan. Lalu prosesnya juga ada tarik-menarik proses demokrasi di masa transisi, konflik sosial itu terjadi secara dengan penuh rekayasa dan tidak ada kejelasan. Ada banyak hal yang sebetulnya secara historis demokrasi itu dibangun dari nyawa dan darah warga sipil gitu. Nah, jadi sebetulnya yang bisa komplain, yang harus komplain tentang demokrasi adalah warga sipil, bukan pejabat negara atau seseorang yang baru menang pemilu meskipun hitungan belum final ya, karena ada kekacauan di KPU. Itu satu. Yang kedua, setelah demokrasi itu berdiri dan hidup, saya pikir dia justru dirusak oleh banyak orang-orang yang ada di komunitas politik, bukan di komunitas sipil. Nah, komunitas politik ini yang mempraktekkan suap menyuap, lalu membangun canvassing lewat media yang kemudian tidak dipenuhi. Demokrasi itu kemudian dijalankan dengan mengutus seorang paman untuk menenteng ponakannya menjadi calon penguasa di negeri ini. Nah, itu contoh-contoh singkat, banyak teorinya, banyak laporan-laporannya, banyak. Sudah 25 tahun kita berdemokrasi, temuan soal demokrasi elektoral, demokrasi substansial, pemenuhan hak-hak ekonomi sosial yang tercederai dalam proses demokrasi, itu banyak. Omnibus Law diciptakan dengan penuh kekerasan. Di ruang ber-AC di Senayan mereka berjabat tangan, tetapi di jalanan masyarakat ditangkepin dan dipukuli. 4 mahasiswa meninggal. Itu adalah demokrasi yang yang dianggap berjalan. Situasinya seperti itu. Nah, ketiga, saya ingin mengatakan bahwa ketika hari ini demokrasi dinarasikan seperti yang disampaikan oleh Prabowo di acara Mandiri Investment itu, sebetulnya kan dia sedang menghukum dirinya. Kalau memang dia menganggap bahwa demokrasi itu mahal, berantakan, melelahkan, lah dia orang yang diuntungkan dong dari proses semua ini. Ya. Dia mau menunjuk siapa? Gitu. Kalau memang demokrasinya berantakan, ya memang itulah yang kami suarakan. Itulah yang disampaikan Ferry Amsari di Dirty Vote dalam konteks pemilu belakangan ini saja. Nah, jadi sebetulnya dia sedang mengkritik dirinya sendiri bahwa dia diuntungkan dengan 56 atau 58% dari satu proses yang berantakan. Nah, terakhir dari 3 hal itu penutupnya saya ingin mengatakan begini, Mbak Aswan. Ya, saya ingin mengatakan saya khawatir pernyataan itu akan memimpin dirinya atau ingin membangun justifikasi bagi kepemimpinannya ke depan untuk membangun satu tafsir definisi yang baru yang dia akan terisolir dengan proses demokratisasi yang ada di masyarakat, dan itu akan membahayakan. Terima kasih. Oke, saya ingin ke Bang Dhanil untuk menanggapi tadi bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Isnur, kemudian juga tadi Bang Azhar sampaikan begitu ya, bahwa yang diuntungkan di sini adalah Pak Prabowo. Iya, pertama begini, demokrasi itu melibatkan banyak pihak, banyak instrumen. Dalam hal ini tentu partai politik, kemudian masyarakat sipil, kemudian termasuk dalam hal ini LSM, kemudian kelompok agama dan sebagainya. Semuanya punya tanggung jawab untuk saling menjaga demokrasi kita agar tetap sehat. Apa tadi yang disampaikan, kritik-kritik yang disampaikan oleh
Bung Ferry, kemudian Bung Isnur, kemudian ada Bung Haris Azhar, itu hal yang wajar saja. Memang mereka ditugaskan dan menugaskan diri untuk melakukan kritisasi watchdog dalam proses demokrasi, dan itu kita pahami, dan saya dalam posisi mereka dulu, kemudian berganti saya yang mereka gonggongi sekarang, dan Tapi kita terima jawabannya itu sebagai bahwa proses demokrasi. kekhawatiran yang tadi disampaikan itu Iya, tidak akan terjadi. Tadi saya sebutkan itu adalah tugas yang harus diteriakin terus. Nah, dalam konteks Pak Prabowo, Pak Prabowo ingin melakukan autokritik. Autokritik ini adalah jalan atau track bagaimana untuk memperbaiki demokrasi kita. Oke, nah itu nanti kita akan bahas ya soal ruang perbaikan tadi. itu seperti apa. Tapi nanti usai jeda Headline News, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla ya. Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan itu apa-apa pun kan pasti lagi. Makanya saya tidak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla, pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi dalam proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu, yang menjadi korban nanti negara. Bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 25. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saya mas. Kembali di Panggung Demokrasi, kita akan lihat dulu tren indeks demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Kita lihat bersama, ini dari tahun 2010 hingga 2023 dari versi Economist Intelligence Unit. Di tahun 2010 di angka 6,53 poin, kemudian sempat naik di 2014 di 6,95, kemudian turun lagi di 2019 di 6,48, sampai 2020 titik terendahnya di 6,3, kemudian naik lagi 2021 6,71, dan terakhir di 2023 kembali lagi seperti 2010 yaitu 6,53 poin. Saya ingin ke Bang Ferry. Bang Ferry, dengan kemunduran demokrasi dari indeks demokrasi yang kita lihat ini, sebetulnya evaluasi dan perbaikan seperti apa yang bisa dilakukan untuk ke depan? Ya, kita bisa dikatakan demokrasi backsliding itu ya, mundur ke belakang karena berbagai faktor. Dalam berbagai teori sih sebenarnya ruang-ruang demokrasi itu dibangun dengan berbagai hal. Misalnya jaminan hak asasi manusia. Hari ini setegas apapun figur Pak Prabowo, orang akan melihat ada catatan pelanggaran HAM di masa lalu yang beliau harus jawab. Dan itu tidak bisa dihentikan dengan sikap tegas. Sampai dalam forum yang terbuka untuk umum, beliau bisa membela diri dan dilakukan proses pengadilan yang fair menurut saya. Kedua, ada forum mengkritik penyelenggara negara dengan kebijakannya. Dalam teori disebut adanya pengadilan tata usaha negara. Tetapi dalam semakin modernnya tidak hanya pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan konstitusional untuk mengkritik kebijakan, tindakan, dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Hari ini Mahkamah Konstitusi punya catatan besar yang juga harus dituntaskan, karena pengadilan inilah yang membuka ruang karpet merah untuk anak presiden masuk ke ruang demokrasi yang
punya berbagai syarat yang itu semua diterabas oleh anak presiden. Dan saya melihat memang berbagai hal yang kemudian menghantui kita dalam iklim demokrasi tiba-tiba terulang dan terjadi lagi. Misalnya dulu upaya kita memberantas korupsi semakin baik, Bung Dhanil dan ICW ikut terlibat dalam upaya-upaya itu. Dan sekarang semakin kita bisa lihat berbagai aktor juga terlibat yang dulunya menjunjung nilai-nilai anti korupsi bermain dalam ruang-ruang ini dan merusaknya. Dan kalau kita mau lihat berbagai peristiwa yang ada ya, kita bisa mengatakan Presiden Joko Widodo adalah aktor utama dalam ruang ini. Bahkan termasuk juga dalam pemilu kita. Itu sebabnya di titik tertentu pernyataan Pak Prabowo itu harus kita lihat sebagai, ya katakanlah ketegasan ya. Bahwa pemilu kita ini messy, kacau, berantakan. Oleh karena itu perlu forum hak angket untuk melihat sekacau apa ini forum. Memangnya jalur hukum melalui Bawaslu maupun MK sudah tidak bisa lagi untuk membuka dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi? Bukan tidak diperlukan forum hukum itu, forum pengadilan misalnya di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan ini panggung politik yang konstitusional yang diperbolehkan. DPR tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu. Ini ada pernyataan dari orang yang terlibat dalam pemilu, orang yang untuk sementara dinyatakan memenangkan pertarungan, menyatakan ini kacau, costly. Costly-nya di mana, kacaunya di mana, kan perlu diketahui. Melelahkannya di mana, tingkatannya seperti apa, dan itu perlu dibuka dalam forum angket misalnya, agar tugas DPR itu betul-betul ada dalam kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan undang-undang, dalam hal ini undang-undang pemilu. Nah, apakah kemudian di dalam proses penyelenggaraan yang menimbulkan kekacauan, costly, dan melelahkan itu ada peran presiden, sehingga calon-calon jadi ya diuntungkan, dirugikan, yang menyebabkan itu melelahkan dan kacau gitu ya. Jadi forum ini penting dan saya pikir memang ini forum yang fair kalau kemudian di dalam panggung politik itu dibuka gitu ya. Jadi bagi saya karena ini adalah panggung masing-masing, panggung politik, panggung di Mahkamah Konstitusi itu panggung pengadilan. Dan kalau kita bicarakan di panggung demokrasi ini hal itu sebagai hak konstitusional tidak ada salahnya. Dan jadi secara mari kita paralel tetap harus berjalan ya, gitu ya? Harusnya begitu. Tapi lebih optimis jalur politik melalui hak angket itu yang lebih bisa gamblang membuka dugaan kecurangan itu? Saya melihatnya Mbak Vera ini ada rangkaian. Jadi di panggung politik itu akan ada upaya menyelidiki karena hak angket hak menyelidiki. Kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian terbuka, maka hal itu bisa menjadi alat bukti yang akan memperkuat dalil bahwa ini kacau, messy ya, melelahkan dan costly. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.